datang ke rumah Ayu menemui si kecil Queen. Reaksi keras ditunjukkan Ayu dan orang tuanya. Saya bilang duduk aja udah di rumah, gak usah datang-datang. Duduk aja dengan tenang. Saya juga tenang kok. Tolong hargain keluarga saya. Tolong hargain privasi saya sama anak saya. Beri kami kenyamanan dan ketenangan. Maaf ya, kalau gerbangnya bisa terbuka, kalau gerbangnya nggak kebuka, mau masuk dari mana? Iya, mohon maaf aja ya. Jika tidak ada law enforcement dan Farhad bebas dari ini, saya sendiri pribadi yang akan cari dan pukulin dia. Kalau dari mengancam pemukul saya nggak mengatakan saya nggak takut. Sudah jatuh tertimpa tangga. Rasanya hanya peribahasa itulah yang paling tepat menggambarkan hidup Farhad Abbas saat ini. Baru saja digugat cerai Nia dan Niati, kini sudah muncul pula gugatan hukum yang tidak kalah serius dari Ahmad Dhani. Menurut Dhani ada 140 tweet atau celotehan Farhad Abbas di media sosial Twitter yang dinilai bernada fitnah terhadap dirinya dan keluarganya. Padahal kita dapat 1 aja lumayan ya. Yeah. Dikasih 17 sama seneng kita. Iya. Karena 1 aja itu sudah bisa diperkarakan 1 tweet saja. Ini bukan masalah pribadi saya dengan Farhad Abbas, tapi ini adalah masalah moral Indonesia dengan Farhad Abbas. Apakah budaya mencaci maki, budaya menghujat, budaya memfitnah, budaya merendahkan martabat orang lain itu akan menjadi budaya Indonesia? Itu ditentukan dalam proses hukum ini nanti. Perlu diketahui bahwa saya ini bukan asal kritik, tapi ada permasalahannya. Mobil terbang 7 tewas. Ada banyak poin yang membuat Dhani terluka. Dari kicauan Farhad soal kasus kecelakaan Dul, gosip Dhani bangkrut, sampai soal istri siri Dhani, Mulan Jamila. Pola tingkah Farhad yang selama ini eksis mengkritik banyak pihak di media Twitter bisa dibilang kini terkena batunya. Dia menghujat orang seenaknya sendiri, tapi dia dihujat nggak mau, kan begitu kan? Ini yang perlu dipahami. Jadi kamu nggak akan lari kemana-mana, Farhad. Tetap kamu harus mempertanggungjawabkan terhadap komitmen apa yang kamu ucapkan. Saya terlalu cepat sekali kalau hanya ingin membuat laporan ya. Itu menyangkut memang kata-kata kritik saya itu pedas sekali ya. Tapi kan sudah diklarifikasi. Wartawan menanyakan kepada saya, Dhaninya katanya bangkrut, tidak bisa. Saya mengatakan bangkrut, tapi setelah diklarifikasi ternyata dia cuma habis-habisan saja, kan sudah selesai sebenarnya. Saling tantang, saling serang, sudah menjadi karakter dasar Dhani dan Farhad, sekaligus memuncaki konflik panjang 2 sosok kontroversial ini. Karenanya dalam segmen Versus kali ini, kami sajikan fakta-fakta pertarungan Dhani versus Farhad. Pertama, dalam soal penyelesaian konflik, meski mengadu ke polisi, tetapi Dhani ingin menyelesaikan persoalannya dengan hukum rimba, sementara Farhad memilih melaporkan Dhani ke polisi. Alternatif kekerasan sudah diniatkan dipilih Dhani, seandainya polisi tidak menindaklanjuti laporannya. Kalau misalnya Farhad tidak masuk penjara, saya akan cari dia, saya akan pukulin sendiri. Kalau misalnya polisi tidak bisa melakukan tindakan hukum yang benar, gitu. Hukum rimba. Hukum rimba. Jadi Dhani, kami langsung laporkan juga ancaman pemukulan itu sudah saya laporkan kembali dan mudah-mudahan segera diproses. Kedua, baik Dhani maupun Farhad seolah menghalalkan banyak cara untuk menang, termasuk memakai mantan istri masing-masing sebagai senjata. Farhad yang di tahun 2008 menjadi pengacara Maya Estianty, sampai detik ini masih sering membawa-bawa nama Maya untuk menyerang Dhani. Sebaliknya Dhani tidak mau kalah, menggandeng mantan istri siri Farhad, Rita Tresnawati, yang memiliki 1 anak untuk menyerang Farhad. Kalau misalnya Farhad tidak bisa membuktikan bahwa dia sebagai kuasa, dia itu disuruh Maya untuk menghujat, ya kan? Berarti dia melakukan kebohongan juga. Iya. Fitnah juga, dia memfitnah Maya juga. Iya. Ketika Maya menyatakan minta maaf dan menyuruh anaknya minta maaf, kan saya sudah tidak mulai mengkritik, minta saya. Ketiga, dalam persoalan perempuan dan pernikahan, persaingan Dhani dan Farhad makin tajam. Dhani menikah resmi 1 kali dengan Maya Estianty dan secara siri dengan Mulan Jamila. Farhad jauh lebih unggul.
1 kali menikah resmi dengan Nia Daniati, dan setidaknya 3 kali menikah siri dengan Rita Tresnawati, Melanie Sukmawati, dan Ani Muryadi. Keduanya terbentuk dengan satu karakter kesombongan dan arogansi. Kalau saya sih nggak ada ya. Orang keren saya. Ya kan? Kalau dibilang saya iri sama dia nggak mungkin. Ya kan? Ngetopan saya. Ya kan? Pinteran saya. Ya kan? Saya ini banyak klien. Ayah saya masih sebagai dipercaya negara dengan jabatan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Keempat, karakter keduanya sangat berbeda, kendati sama-sama hobi mencetak kontroversi. Jika Farhad dinilai sebagai sosok yang suka mencampuri urusan orang lain dengan berbagai celotehan usil di media Twitter, Dani sebaliknya justru dikenal sangat anti mengurusi urusan orang lain. Ia bahkan menolak ketika diajak bicara soal Regina yang disebut-sebut selingkuhan Farhad. Saya nggak lihat itu. Nggak komen itu. Ancaman kekerasan menjadi jalan terakhir Dani untuk menyudahi perilaku buruk Farhad. 2 tekanan dari Dani Dania mungkin saja bakal membuat Farhad berubah. Jagat hiburan makin terguncang dengan kemunculan bayi Ayu Ting Ting. Kemarin bayi perempuan yang diberi nama Krisha Adevia Queen muncul ke publik bersama ibunda Ayu Ting Ting. Seperti apa bayi Ayu Ting Ting? Apa reaksi Angie? Little Princess. Rujuk bebek apa rujuk cingur? Rujak. Terserah Mas maunya gimana. Udah ngeliat penderitaan saya kan? Ku pandangi wajahmu masih. Itulah untuk pertama kalinya bayi Ayu Ting Ting tampil di hadapan media. Bayi berumur 1 bulan itu tampak mungil dalam gendongan sang nenek Nyonya Umi Kalsum yang terus menebar senyuman manisnya. Bayi perempuan yang diberi nama Krisha Adelphia Queen tampak tertidur pulas. Dari rahim anak ibu, ya pasti ibu sayang gitu. Walaupun ini kalau bayi itu nggak berdosa, gitu kan. Seorang bayi itu nggak berdosa, ya kita lebih sayang lagi. Harus kita pelihara. Luar biasa, subhanallah, alhamdulillah, bersyukur aja. Sehat, ya nggak rewel, antengnya. Umi Kalsum masih tidak mengizinkan wartawan mengambil gambar bayi mungil itu dari jarak dekat. Tetapi ia memberikan kesempatan pada wartawan untuk masuk rumahnya dan melihatnya mempersiapkan susu ASI yang diawetkan untuk si kecil Queen. Banyak di kulkas. Berapa botol Bu biasanya? 2 botol biasanya. Ayu pun nggak lama. Semua yang datang mesti cuci tangan kalau mau ngeliat dari bayi gitu. Tampilnya bayi kecil Adelphia sangat tidak direncanakan, karena sejak awal Ayu sangat menentang putrinya diekspos di hadapan media. Ya bukan, maksudnya kan anak saya kan bukan artis. Udahlah cukup saya ayah sama ibu aja. Gitu, jangan sampai nanti anak saya kebawa masalah ini itu lagi, rame lagi berita ini berita itu. Gitu. Kasihan masih kecil. Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Little Princess. Masalah-masalah yang ada jadi terlupakan karena ada di ibu. Kondisi bayi Ayu Ting Ting diakui sangat sehat. Tetapi kebahagiaan Ayu masih dibayang-bayangi aroma konflik tajam dengan Angie yang dikabarkan akan datang ke rumah Ayu menemui si kecil Queen. Reaksi keras ditunjukkan Ayu dan orang tuanya. Ya, saya bilang duduk aja dari rumah, nggak usah datang-datang. Duduk aja dengan tenang. Saya juga tenang kok. Tolong hargain keluarga saya. Tolong hargain privasi saya sama anak saya. Beri kami kenyamanan dan ketenangan. Maaf ya, kalau gerbangnya bisa terbuka, kalau gerbangnya nggak kebuka, mau masuk dari mana? Iya, mohon maaf aja ya. Bukan hanya menolak Angie, bahkan seluruh barang ataupun uang pemberian Angie pun bakal ditolak keras oleh Ayu dan keluarganya. Kagak, uangnya gue masih disimpan, gak diapa-apain sama Ayu. Nah maka dari itu Ayu bilang masih ada kok di dompetnya. Kalau mau ya dikembalikan ya, nggak apa-apa kalau masih disebutin terus ya. Penyesalan enggak ya, cuman kenapa kita buta banget mata kita gitu aja.
sampai sekarang kita baru tahu siapa dia. Penyesalan nggak ada. Ayu dan keluarga menolak keras kehadiran Angie dan keluarganya. Mereka benar-benar trauma dengan seluruh peristiwa yang terjadi di masa 9 bulan kehamilan Ayu. Kata cerai sudah menjadi harga mati untuk Ayu dan keluarganya. Rujuk bebek apa rujuk cingur? Terserah Mas maunya gimana. Udah ngeliat penderitaan saya kan? Menurutnya gimana baiknya? Kamu berpikir dulu, masih bisa sanggup ngadepin ibu. Sama ayah terutama ya. Apa yang udah kamu lakuin sama anak ibu. Gitu. Kamu udah cukup nyakitin dia, jangan kamu sakitin lagi. Belajar dewasa jadi orang. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis, serta cek dan dicek setiap Selasa, Rabu, dan Sabtu pukul 4 sore hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.